Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 10 MIPA 1 yang beranggotakan Baby, Keisha, dan Marshall akan menjelaskan sejarah kerajaan Demak, mulai dari letak geografis, raja-raja yang menjabat, masa kejayaan, konflik kerajaan, dan penyebab keruntuhannya. Yang pertama, letak geografis Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak berada di daerah Demak, Jawa Tengah, berada di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Kampung Gelagahwangi. Nah, perkembangan pesat yang terjadi pada Kerajaan Demak tentu tidak terlepas dari faktor geografisnya. Sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku dan sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Kondisi inilah yang mendukung perkembangan Demak menjadi kerajaan maritim yang berperan penting dalam kehidupan perekonomian antar pulau. Selanjutnya, raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang berkuasa hanya sampai 1 abad lebih, yaitu mulai dari tahun 1475 sampai 1554. Yang pertama ada Raden Patah dari tahun 1500 sampai 1518. Yang kedua Pati Unus dari tahun 1518 sampai 1521. Yang ketiga Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546. Yang keempat Sunan Prawoto dari tahun 1546 sampai 1549. Dan yang terakhir Arya Penangsang dari tahun 1549 sampai tahun 1554. Kejayaan Kerajaan Demak yang pertama Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546 berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Yang kedua, Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Yang ketiga, Kerajaan Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Yang keempat, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta lalu diganti menjadi Batavia. Terakhir namanya menjadi Jakarta. Konflik Kerajaan Demak dimulai dari sepeninggalnya Sultan Trenggono pada tahun 1546. Sepeninggalnya Sultan Trenggono, tahta pun kosong lalu diturunkan kepada anaknya, yaitu Sunan Prawoto. Namun, pada saat Sunan Prawoto menjabat sebagai raja, Sunan Prawoto ini dinilai lebih sibuk sebagai ahli agama dibandingkan sebagai pemimpin Kerajaan Demak. Hal inilah yang memicu wilayah kekuasaan sebagian kecilnya memisahkan diri dari Kerajaan Demak. Juga memicu terjadinya perang antar saudara, yaitu antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Karena pada saat itu Arya Penangsang merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk menjadi raja dibandingkan dengan Sunan Prawoto yang sibuk sebagai ahli agama. Selain itu, Arya Penangsang juga memiliki dendam pribadi kepada Sunan Prawoto karena ayahnya itu dibunuh oleh Sunan Prawoto. Jadi, semasa Pati Unus meninggal pada tahun 1521, tahta yang kosong itu seharusnya diturunkannya kepada Raden Kikin atau ayahnya Arya Penangsang. Tapi karena Sultan Trenggono menginginkan tahta tersebut, jadi ia membunuh Raden Kikin bersama dengan Sunan Prawoto. Maka dari itu, Arya Penangsang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya dengan merebut tahta Sunan Prawoto. Konflik antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang ini berlangsung selama 3 tahun, sejak 1546 sampai 1549. Perang saudara di Kerajaan Demak berakhir setelah Sunan Prawoto kalah pada tahun 1549. Lalu tahtanya diturunkan oleh Arya Penangsang. Penyebab keruntuhan Kerajaan Demak. Yang pertama, adanya perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang seperti yang dijelaskan di konflik Kerajaan Demak. Konflik ini terjadi selama 3 tahun lamanya. Yang kedua, pada tahun 1568, Joko Tingkir menjadi Sultan Demak setelah membunuh Arya Penangsang.
dan memindahkan ibu kota Demak ke wilayah yang bernama Pajang. Dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut menjadi titik keruntuhan kerajaan Demak. Alasan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Pajang karena ia merupakan Adipati Pajang. Setelah Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Demak ke daerah Pajang, Demak menjadi kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Peristiwa itu menandai berakhirnya riwayat kerajaan Demak dan berdirinya kerajaan Pajang. Salah satu dampak dipindahkannya pusat kerajaan Demak ke Pajang oleh Joko Tingkir adalah perubahan corak kerajaan dari maritim ke agraris. Sultan Hadiwijaya adalah gelar Joko Tingkir setelah resmi menjadi pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Pajang pada tahun 1568. Sekian penjelasan sejarah kerajaan Demak dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.